Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan tugas hari ini. Yang eh, yang pertama-tama kita akan mengenalkan anggota kelompok 6 sendiri. Yang pertama itu ada Mas Barul. Saya Nama saya Ahmad Barul Ulum dengan NIM 1022240038. Saya Lulu Ismawati dengan NIM 10222449. Dan saya Muhammad Gilang Ardiansyah dengan NIM 102240057. Yang pertama sendiri itu kita akan memasuki studi kasus Google Classroom. Eh, apa itu Google Classroom? Google Classroom adalah aplikasi pembelajaran online yang digunakan oleh guru dan siswa untuk mengelola kelas secara digital. Aplikasi ini memungkinkan guru membuat kelas online, dua membagikan dan tugas materi, tiga siswa tugas mengumpulkan. Aktornya sendiri itu ada tiga aktor. Yang pertama sendiri itu ada guru. Guru itu tugasnya membuat kelas, memberi tugas dan memberi nilai. Yang kedua sendiri itu ada siswa. Siswa itu tugasnya sendiri itu bergabung ke kelas, melihat materi, kemudian mengerjakan, terus dikumpulkan kembali. Yang ketiga sendiri itu ada sistem dari dari aplikasi Google Classroom tersebut. Tugasnya sendiri itu yaitu menyimpan data kelas, mengatur pengumpulan tugas, menghitung dan menyimpan tugas. Begitu. Jadi yang di zaman modern ini istilahnya itu lebih gampang gitu. Lebih care. Objek apa sih objek yang di dalam Google Classroom tersebut di dalam sistemnya itu yang pertama sendiri itu ada user dan user itu apa? User itu sebagai pengguna gitu. Yang kedua sendiri itu ada guru, yang ketiga itu siswa, yang keempat classroom, yang kelima assignment, yang keenam submission. Pada slide ini menjelaskan relasi antara objek yang ada pada Google Classroom. Yang pertama, guru membuat classroom sebagai tempat berlangsungnya kegiatan belajar. Yang kedua, siswa bergabung ke classroom menggunakan kode kelas yang diberikan guru. Terus yang ketiga, ada guru membuat assignment atau tugas yang nantinya akan dikerjakan oleh siswa. Terakhir, siswa mengirim submission sebagai hasil pengerjaan tugas. Slide ini menjelaskan alur proses pembuatan kelas. Proses dimulai ketika guru login ke aplikasi Google Classroom. Setelah berhasil masuk, guru memilih menu Create Class. Kemudian, guru mengisi data kelas seperti nama kelas dan mata pelajaran. Setelah data disimpan, sistem akan membuat kelas baru sekaligus menghasilkan kode kelas. Kode tersebut nantinya digunakan oleh siswa untuk bergabung ke dalam kelas yang sudah dibuat. Jadi, hasil akhir dari proses ini adalah sebuah kelas yang siap digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Pada slide ini ditampilkan contoh proses pembuatan kelas berlangsung. Gambar pertama menunjukkan tampilan awal Google Classroom sebelum kelas dibuat. Selanjutnya, guru memilih menu buat kelas lalu mengisi informasi yang diperlukan seperti nama kelas dan mata pelajaran. Setelah proses selesai, sistem akan menampilkan kelas yang sudah berhasil dibuat beserta kode kelasnya. Kelas ini kemudian siap digunakan untuk memberi materi maupun tugas kepada siswa. Slide ini menjelaskan alur pemberian tugas oleh guru. Pertama, guru membuka kelas yang sudah dibuat. Setelah itu, guru memilih menu Create Assignment atau membuat tugas. Guru kemudian mengisi informasi tugas seperti judul, deskripsi, dan deadline. Setelah dipublikasikan, sistem akan menyimpan data tugas dan menampilkannya kepada seluruh siswa yang bergabung di dalam kelas tersebut. Dengan begitu, siswa dapat langsung melihat tugas yang diberikan.
Ini merupakan contoh tampilan saat guru memberikan tugas di Google Classroom. Pada gambar pertama, terlihat halaman tugas pada sebuah kelas. Selanjutnya, guru membuat tugas baru dengan mengisi judul, deskripsi, serta mengatur deadline dan jika diperlukan menambahkan lampiran. Setelah guru menekan tombol posting, tugas akan langsung muncul pada halaman kelas sehingga seluruh siswa dapat melihat dan mulai mengerjakan sesuatu batas yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah analisis alur yang ketiga. Alur yang ketiga adalah pengumpulan tugas oleh siswa. Nah, alur yang pertama dimulai dengan siswa membuka kelas, dilanjutkan siswa melihat daftar tugas di Google Classroom. Nah, selanjutnya siswa mengeklik atau memilih tugas yang ingin dikerjakan. Selanjutnya, siswa mengupload file tugas ke Google Classroom. Nah, selanjutnya sistem akan menyimpan submission. Nah, di sistem Google Classroom nanti berubah menjadi statusnya menjadi assistant. Nah, selanjutnya siswa dapat melihat status dari tugasnya udah selesai atau belum. Nah, selanjutnya adalah ini demo pengumpulan tugas oleh siswa. Gambar pertama adalah dimana ini adalah daftar tugas yang sudah diberikan guru ke siswa. Nah, seterusnya adalah siswa menyerahkan tugas yang sudah dikerjakan dan mengupload ke Google Classroom. Nah, setelah diupload nanti tampilannya seperti ini. Nah, kelebihan dari Google Classroom yaitu yang pertama, mudah digunakan oleh guru dan siswa. Yang kedua, terintegrasi dengan layanan Google Drive, Google seperti Drive, Docs, Gmail, dan lain-lain. Yang ketiga, mempermudahkan pengumpulan tugas secara online. Yang keempat, mengurangi penggunaan kertas. Yang kelima, memudahkan guru dalam mengelola kelas secara digital. Adapun kekurangan dari Google Classroom, yang pertama, sangat bergantung pada koneksi internet. Yang kedua, pengelolaan tugas dalam jumlah besar terkadang kurang efisien. Yang terakhir adalah kesimpulan. Google Classroom merupakan aplikasi pembelajaran digital yang memudahkan proses belajar mengajar antara guru dan siswa secara online. Melalui sistem ini, guru dapat membuat kelas, membagikan materi, memberikan tugas, serta memberikan nilai kepada siswa. Sementara itu, siswa dapat bergabung ke kelas, melihat materi, mengerjakan tugas, dan mengumpulkan tugas secara mudah melalui aplikasi. Sekian dari presentasi kelompok 6 yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.